pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah koordinator wilayah Sumatera Selatan Public Trust Institute atau PUTIN. Langsung saja kita berkenalan, mungkin tidak asing lagi untuk di wilayah Sumsel, Bung Fatkur Rahman Esos atau biasa disapa Bung FK. Selamat datang Bung FK. Selamat siang Info Indonesia ya. Iya. Info Indonesia, dan terima kasih atas undangannya. Kami dari Public Trust Institute, lembaga riset dan kajian politik yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan, dan kita memang termasuk pendatang baru untuk wilayah Sumatera Selatan. Kalau di wilayah Sumbangsel kita base camp-nya ada di Provinsi Jambi, dan kita hadir di wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan riset dan juga kajian politik terkait dengan demokrasi nasional maupun demokrasi lokal. Oke, langsung saja kita ke topik pembicaraan. Ini terkait kajian nasional di pemilihan presiden 2024 mendatang. Itu sudah mulai ramai. Secara umum Putin memandangnya seperti apa? Ya, memang dari sisi elektoral terutama ya, ini menarik untuk Pilpres 2024 ini karena menghadirkan tokoh-tokoh baru terutama dan juga tokoh lama yang memang punya elektoral kuat di tengah masyarakat. Nah, Putin sendiri secara kajian survei, kita sudah melakukan survei itu di Provinsi Jambi. Itu di sekitar bulan Februari 2023 yang lalu. Dan memang kalau dari survei sendiri di Provinsi Jambi, untuk sementara Prabowo unggul. Kemudian ada Ganjar dan juga ada Anies Baswedan. Tetapi dari sisi umum tentunya kita menunggu perkembangan, dan menarik memang jika dikaitkan dengan elektoral secara nasional. Memang kalau dari sisi elektoral, kalau kita memandangnya Pilpres, kalau 3 pasangan ini kemungkinan besar akan ada 2 putaran, akan sulit menjadi 1 putaran karena memang masing-masing kandidat punya basis yang kuat di wilayah yang menjadi elektoral pasangan Pilpres masing-masing nantinya. Di sini ada Prabowo yang memang secara elektoral, kalau kita lihat di Pilpres 2019 lalu, Prabowo ini kuat di Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI, dan juga di Kalimantan dan juga Sulawesi. Sementara Ganjar Pranowo juga kalau si elektoral memang kuat di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang merupakan salah satu basis pemilih yang militan di sana, bisa dikatakan kandang banteng gitu ya. Dan juga di Indonesia Timur cukup kuat dari sisi elektoral. Tetapi Anies juga punya elektoral yang cukup bisa mengkhawatirkan 2 kandidat ini. Karena dari sisi emosional, saya pikir dari secara struktur sosial politik pemilih Anies lebih militan, terutama di wilayah Sumatera dan juga di Jawa Barat dan juga Jakarta, Banten, Sulawesi dan juga Kalimantan. Mayoritas merupakan salah satu pemilih emosional, itu dikatakannya kalau dikategorikan pemilih di sini. Artinya di wilayah barat ini akan terjadi persaingan sengit antara Prabowo dan Anies di wilayah barat. Nah, di wilayah Jawa ini pertarungan 3 kandidat ini, apalagi Anies Baswedan menggandeng Muhaimin. Tentunya dari sisi ketokohan, beberapa lembaga survei juga sudah menggambarkan lah secara nasional gitu ya. Anies juga punya potensi kuat di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI. Sementara Muhaimin Iskandar terutama di Jawa Timur gitu kan. Kalau dari kajian sosial politik itu Muhaimin diprediksi kuat di daerah Tapal Kuda misalkan. Tapal Kuda ini daerah-daerah santri, misalkan daerah Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, atau Bondowoso, ini daerah-daerah Tapal Kuda. Sementara Prabowo ini unggul di daerah Are atau Matraman ini.
ini daerah-daerah nasionalis religius gitu kan yang bilang di daerah Jawa Timur. Sementara Ganjar di daerah Matraman ini daerah nasionalis yang memang menjadi basis PDIP di Jawa Timur. Artinya dari sisi elektoral di Jawa Timur juga mengalami pergerakan persaingan yang kuat dengan munculnya Muhaimin, karena mau tidak mau PKB juga menjadi basis di Jawa Timur, baik itu terutama di kawasan Tapal Santri ini yang memang menjadi basis utama PKB. Nah, tentunya tidak boleh dipandang remeh juga dengan munculnya pasangan Anies dengan Muhaimin gitu kan. Artinya bisa jadi nanti mengimbangi dari Prabowo maupun Ganjar Pranowo, seperti itu. Artinya ada ceruk-ceruk nasionalis itu diperbutkan oleh Prabowo dan Ganjar? Ya betul. Sebenarnya secara umum seluruh pemilih diperbutkan semua, tetapi kalau dari sisi karakteristik pemilih gitu kan, itu kan bisa dilihat bahwa Ganjar itu kan lebih ke pemilih nasionalis gitu kan. Kalau dari Prabowo juga begitu. Tetapi dengan pengalaman tahun kemarin di 2019 Prabowo punya militansi pemilih Muslim konservatif maupun Muslim moderat yang sampai saat ini masih loyal. Makanya di beberapa survei nasional misalkan di Jawa Timur Prabowo juga kuat, Ganjar juga kuat, menjadi tinggi. Karena apa? Kalau petakan lagi secara lokal, sebenarnya kalau dari sisi elektoral kan Jawa Timur ini menjadi salah satu basis yang diperebutkan, karena ini menjadi penentu, saudara bilang. Di sana tentunya pemilih nasionalis Jawa Timur tentunya akan lebih cenderung secara karakteristik ke Ganjar, misalkan seperti itu. Dan pemilih santri dengan adanya Caimin di situ, Gus Imin, tentunya menjadi salah satu kekuatan sendiri yang nantinya menjadi bisa jadi berimbang nanti di Jawa Timur. Nah, dengan berimbangnya di Jawa Timur, tentunya melihat seperti ini penentunya tidak lagi di Jawa Timur sebenarnya, justru di luar Jawa. Kalau saya melihatnya secara kajian, karena apa? Misalkan Jawa Barat ini diperebutkan antar kandidat. Kandidat misalkan Jawa Barat Prabowo juga kuat, Gerindra. PKS merapat ke Anies. Artinya secara struktur partai, militansi kader sudah terbukti di Pilkada, di Pilpres 2019 bahwa PKS kuat di Jawa Barat. Ini menjadi modal Anies Baswedan. Ganjar juga seperti itu. Dengan PDIP-nya tentunya menjadi salah satu kelebihan, apalagi nantinya cawapres misalkan dari wilayah Jawa Barat misalkan, atau di wilayah lain. Nanti justru terjadi perimbangan Jawa Timur, Jawa Barat, terjadi perimbangan Jawa Tengah menjadi basis Ganjar tentunya. Nanti sebenarnya penentuan bukan lagi Jawa, tapi juga di luar Jawa. Nah, ini akan menjadi menarik, termasuk di wilayah Sumatera Selatan nantinya, di wilayah Sumatera Utara yang punya pemilih banyak gitu kan, dan juga Riau, dan juga di wilayah timur misalkan Sulawesi. Ini kan menjadi menarik untuk menjadi kajian. Jadi tidak konsentrasi hanya Jawa sentris,